Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita datang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita bisa bertemu kembali di udara. Itu semua oleh karena kasih dan anugerahnya bagi kita semuanya. Namun saudaraku, jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Saya mohon supaya saudaraku mendukung di dalam pelayanan untuk menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sekali lagi, dukung kami di dalam pelayanan ini dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Ibadah live streaming ini, mari saudaraku ajak nonton bareng teman-teman yang lainnya, bagikan, dan kita berdoa bersama supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah live streaming ini. Haleluya. Kita satukan hati, kita satukan iman di hadapan Tuhan. Kesetiaanmu terbukti bagiku di saat ku lemah, tanganmu menopang. Yesus, ku puji namamu. Di setiap jalan yang ku lalui, kasih-Mu menaungi hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Maka tenanglah, kini hatiku berada di dalam naungan-Mu. Saudaraku, jangan lupa, sementara saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, mari bagikan kepada teman-teman yang lainnya atau ajak nonton bareng pada grup-grup yang saudaraku ikuti. Sama-sama kita melayani Tuhan. Pergunakan data yang ada pada saudaraku untuk melayani Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Haleluya. Mari kita kembali katakan dari awal pujian ini bersama-sama. Oh, Yesus, Kau kebanggaanku, kesetiaanmu terbukti bagiku di saat ku lemah, tanganmu menopang. Yesus, ku puji namamu. Di setiap jalan yang ku lalui, Kau ada di sana. Tak Kau biarkan ku sendiri, kasih-Mu menaungi hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Maka tenanglah, kini hatiku berada
janjimu. Kau yang berfirman semuanya jadi, maka tenanglah, kini hatiku berada di dalam naunganmu. Ku percaya akan janjimu. Kau yang berfirman semuanya jadi, maka tenanglah, kini hatiku berada di dalam naunganmu. Maka tenanglah, kini hatiku berada di dalam naunganmu. Berada di dalam naunganmu. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. 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 Hosana bagi Yesus Raja mulia. Hosana. Ajaib, ajaib kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa, pembelaan-Mu Tuhan. Roh Kudus Kau ada di dalam hidup kami ini. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu luar biasa bagi kami. Yesus Allah yang kami sembah, Yesus Allah yang hidup. Berkuasa Kau atas hidup kami ini. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betapa dalam cinta kasih-Mu, besar anugerah-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami. Haleluya. Pertolongan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Oh, tenanglah kini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa
Apapun persoalan yang saudara hadapi pada hari ini, apapun penderitaan yang kau hadapi, cobaan yang kau hadapi, atau mungkin sakit penyakit, mungkin engkau saat ini sedang gelisah. Firman Allah berkata, pujian ini berkata, tenanglah hatimu, jangan gelisah, sebab ada tangan Tuhan yang menolong. Di saat engkau bimbang dan ragu, tetaplah berdoa. Walaupun engkau bimbang dan ragu, tetapi tetaplah naikkan doamu di hadapan Tuhan, karena Dia pasti akan menolong, akan menguatkan engkau. Sebab Dia Tuhan Yesus Allah yang maha tahu keberadaan kita. Dia Allah yang maha penolong. Mari kita merendahkan diri di tangan Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasakan Bapa yang baik, malam hari ini semua anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini dimanapun mereka berada, Engkau melawat mereka, Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka. Bahkan juga jaringan internet pada malam hari ini supaya terus Engkau memberkati. Bahkan PLN yang khususnya ada di Sentani Jayapura supaya Engkau memberkati sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk menghalangi, coba untuk mencuri sukacita damai sejahtera di hati kami semuanya, kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu, bahkan ketika firman Allah ditaburkan, Roh Kudus boleh bekerja berkarya dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, jangan lupa bagikan ibadah live streaming ini, ajak nonton bareng teman-teman yang lainnya supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Dan ajak nonton bareng di grup-grup saudaraku. Dan jangan lupa juga kunjungi channel kami atau channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan dukung kami di dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dibagikan juga. Sekali lagi, bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Kita melayani Tuhan bersama-sama, saudaraku. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
kita memuji Tuhan. Lepaskan beban-bebanmu, apapun itu, persoalan yang kau hadapi, tinggalkan, letakkan di kaki Tuhan. Mari bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Sudah waktunya kita semua diselamatkan. Pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. Pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. Pujilah Dia, pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan. Sebab cintanya kita diselamatkan. Haleluya. Jangan lupa saudaraku, bagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman grup saudaraku atau kepada teman-teman Facebook saudaraku, untuk mereka juga bisa diberkati Tuhan sebagaimana kita diberkati Tuhan. Dengan data yang ada pada kita, kita melayani Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita akan ganti pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Bangkit sukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku.
Kita buka hati untuk firman Tuhan. mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Bapa, Engkau pakai dia Tuhan. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pada live streaming ini dimanapun mereka berada, lawatan Allah juga bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, bertemu kembali kita pada malam hari ini di dalam ibadah live streaming kita. Dan saya percaya semuanya saudaraku ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, yang maha tahu di segala pergumulan kita. Kalau kita mau melihat saudaraku,
kehidupan ini, ya toh, kalau kita mau melihat kehidupan ini, begitu banyak problema yang harus kita hadapi. Ada sekarang ini jenis COVID yang baru, yang lebih menakutkan. Kalau jenis COVID-19 yang ada, yang sudah kita ketahui bersama, gejala-gejala mirip dengan penyakit malaria. Ada tanda-tandanya. Tetapi COVID atau Corona yang baru ini tidak pakai tanda-tanda, saudaraku. Tiba-tiba saja itu orang penderita COVID meninggal. Kehabisan oksigen di dalam tubuhnya. Yang walaupun kita bisa melihat dia bisa beraktivitas setiap hari, tetapi imun dalam tubuhnya semakin melemah, semakin melemah. Karena apa? Karena oksigen di dalam tubuhnya semakin hari semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, dan lemas, maka is dead lah dia. Mengapa ini bisa terjadi, saudaraku? Kembali kita kepada firman Allah. Karena manusia itu masih belum sungguh-sungguh datang bertobat kepada Tuhan. Walaupun sudah ada masalah yang begitu rumit, penyakit yang begitu menakutkan, masih banyak anak-anak Tuhan yang belum takut akan Tuhan. Masih mengandalkan kekuatannya, masih mengandalkan pikirannya. Padahal sudah begitu banyak teguran-teguran yang diberikan oleh Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena pintarnya kita. Bukan karena kekayaan kita. Mari kita buka di dalam Alkitab Obaja pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Obaja 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nubuat tentang Edom. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Seorang utusan, tentunya itu adalah utusan daripada iblis yang mencoba untuk mengacaukan bangsa-bangsa. Utusan dari iblis untuk bikin kacau balau keadaan ekonomi bangsa-bangsa. Perangilah, bangkit dan perangilah. Dengan cara apa kita bangkit untuk memerangi utusan iblis itu? Saya mau berkata, Corona ini adalah utusan iblis, bukan utusan Tuhan. Tetapi atas sepengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bangkit dan perangilah. Bagaimana cara kita memerangi dia? Sebab kita tidak lihat. Cara kita untuk bangkit memeranginya adalah dengan kita takut akan Tuhan. Bertobat. Jangan tinggalkan ibadah. Merendahkan diri di kaki Tuhan. Banyak berdoa. Lakukan kebaikan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan dan pikiran sendiri. Perangi mereka dengan cara itu. Perangi mereka. Dengan cara itu, saudaraku. Ayat 2, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Tadinya kita ini merasa diri paling hebat, paling kuat, paling gagah. Sebab kita banyak uang, banyak harta.
banyak deposito di bank. Perusahaan maju, perusahaan hebat. Mungkin memiliki cabang di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia punya cabang. Merasa diri paling hebat. Tetapi Tuhan mampu untuk membuat dia menjadi orang yang hina. Ada pujian orang Batak bilang begini, nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nang namorai tarbain ibana do pogos, nang napogosi tarbain ibana do mora. Artinya adalah, yang tadinya dia orang kaya, Tuhan bisa mengubah dia menjadi orang miskin. Yang tadinya dia sangat miskin, Tuhan ubah menjadi sangat kaya. Nang naleai tarbain ibana do sangap, nang nasangapi tarbain ibana do lea. Artinya adalah, orang yang tadinya merasa sangat dihormati, sangat dihargai, sangat dielu-elukan, Tuhan mampu mengubah menjadi orang yang terhina. Dan orang yang terhina mampu Tuhan ubah menjadi orang yang sangat dihargai. Itu sebabnya firman Allah berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan setinggi-tingginya. Ini terjadi bagi umat Tuhan yang ada di Edom. Mereka berpikir bahwa mereka kuat, mereka hebat, mereka gagah, mereka punya uang, segalanya ada. Sehingga mereka tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan berhak mendapatkan perlindungan. Mau dari corona yang lama kah, mau dari corona yang baru kah, mau dari penyakit apapun, Tuhan mampu untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang-orang yang merendahkan diri di kaki Tuhan, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, bagi setiap orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Terkadang saudaraku, kalau kita mau melihat dalam hidup ini, mengapa saya katakan tadi, semuanya itu oleh karena kesalahan manusia. Sudah diutus corona COVID-19, tetapi nggak bertobat juga. Maka datang lagi banyak orang yang menjadi korban dengan corona yang baru ini. Tiba-tiba saja mati karena kehilangan oksigen di dalam tubuhnya. Tetapi manusia itu nggak bertobat. Kenapa? Kalau kita mau perhatikan, bagaimana Tuhan Allah tidak cemburu. Seperti dikatakan di dalam kitab Nahum pasal 1 itu, dia Allah pencemburu. Kehangatan amarahnya itu luar biasa kalau dia sudah marah. Tetapi dia juga Allah yang maha pengampun. Di dalam kesalahan kita itu, ketika datang memohon pengampunan dari Tuhan, dia akan mengampuni kita. Di mana Tuhan tidak marah, manusia itu memiliki harta kekayaan dari Tuhan. Kita bisa bekerja karena Tuhan beri kesehatan. Kita bisa kaya karena Tuhan memberkati pekerjaan itu. Tetapi ketika kita sudah meraih harta kekayaan, harta itu, uang itu bukan kita pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi banyak orang mempergunakan hartanya ini untuk memberi kepada orang mati. Sementara bukan orang mati yang memberikan engkau sehat, bukan orang mati yang memberkati engkau, bukan orang mati yang memberikan engkau tenaga yang kuat untuk bekerja. Orang mati itu tidak ada apa-apanya, tetapi engkau mampu mengeluarkan uangmu ratusan juta hanya untuk orang mati, saudaraku. Bahkan sampai mengeluarkan miliaran untuk orang mati. Sampai akhirnya uang itu ditabung dulu, orang mati itu dimumi dulu, dibungkus dulu dengan karpet tebal kah apakah begitu, lalu disimpan di dalam rumah sampai setengah tahun kah, 1 tahun kah, sampai keturunannya itu bisa mengumpulkan uang miliaran untuk menguburkan dia di atas gunung batu. Bagaimana Tuhan Allah tidak
engkau miliki itu bukan dari orang mati itu, tapi dari Tuhan. Engkau hidup itu oleh karena kemurahan Tuhan. Engkau sehat, engkau sembuh, itu semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang ada padamu itu semuanya barang titipan dari Tuhan Allah. Tetapi harta kekayaanmu itu engkau pakai untuk memberi kepada orang mati, yang orang mati itu sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi kepadamu. Bagaimana Allah tidak cemburu? Giliran untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Ya toh? Giliran untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Banyak yang seperti itu. Cukuplah dalam hari Minggu persembahan 5.000. Cukuplah di dalam 1 bulan persembahan itu 20.000. Paling tinggi 50.000, cukup sudah. Kalau mau dipikir-pikir, cukup nggak 50.000 uang belanja 1 bulan? Kalau seandainya Tuhan memberi 50.000, cukup tidak? Pasti tidak. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak membalaskan kejahatan yang kita lakukan. Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Bahkan sampai milik Tuhan pun tidak kita kembalikan. Apa yang menjadi hak Tuhan 1/10 daripada pemasukan yang ada, kita tidak kembalikan. Kita masih bikin ilmu hitung-hitungan kepada Tuhan. Merasa diri bahwa kekayaan itu karena kuat dan gagah kita. Kita lihat ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini sombong sekali, saudaraku. Sombong sekali. Deposito banyak di bank. Ya toh? Bisnis maju. Perusahaan ada, CV ada, rumah mewah, mobil mewah, dan berkata, siapakah yang bisa menurunkan aku? Saya mau berkata, Tuhan bisa. Tuhan bisa membuat engkau menjadi nol. Tuhan bisa menurunkan engkau dari kedudukan yang tertinggi, jabatan yang tertinggi itu. Apa jabatanmu di perusahaan? Apa jabatanmu di kantor? Tuhan mampu menurunkan engkau ke tempat yang paling hina. Mampu, kenapa tidak? Jika engkau tidak merendahkan diri di kaki Tuhan, Tuhan mampu merendahkan engkau serendah-rendahnya menjadi orang yang terhina. Itu sebabnya jaga hati, jaga pikiran, jaga tingkah laku. Mari tetap merendahkan diri di kaki Tuhan. Orang-orang yang sombong sampai kapanpun tidak akan mau merendahkan diri. Orang yang sombong tidak akan pernah mau menjaga hati, saudaraku. Orang yang merendahkan hati, yang selalu dan terus menjaga hatinya, tidak merasa diri paling hebat. Kenapa aku nggak dihargai? Kenapa aku nggak diperhatikan? Menuntut dan menuntut terus. Itu adalah sifat kesombongan kita, saudaraku. Itu sifat kesombongan kita. Sampai kapan kita seperti ini? Apakah sampai semuanya habis? Baru datang, berteriak, berseru, memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya harapkan jangan sampai semuanya habis dulu, baru bertobat. Jangan sampai terhina. Jangan sampai dipermalukan, baru bertobat. Miliki kasih. Kasih itu yang menyelamatkan, saudaraku. Kasih itu yang membawa kita ke sorga. Kalau kita memiliki kasih, kita bisa hidup berdamai kepada semua orang. Kalau kita memiliki kasih. Ayat keempat. Sekalipun engkau terbang tinggi
seperti burung Raja Wali. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jelas toh? Tuhan Allah bilang, dia sanggup menurunkan. Mungkin engkau menjadi bintang di tempat pekerjaanmu, ya, menjadi kepujian, menjadi andalan. Tetapi Tuhan Allah mampu untuk menurunkan. Sekalipun menjadi bintang, menjadi kepujian, dielu-elukan, dibangga-banggakan. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan Allah mampu untuk merendahkan serendah-rendahnya. Sebab apa? Kita ini sebenarnya sampah. Orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya itulah yang menjadikan kita orang berharga. Maka dari itu bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan, atas apa yang ada pada kita. Semua yang ada pada kita itu hanya titipan dari Allah. Kepandaiankah, prestasikah, jabatankah, harta kekayaan, anak-anak yang berhasil, rumah mewah, mobil mewah, semuanya itu barang titipan daripada Allah. Jikalau engkau tidak merendahkan diri di kaki Tuhan, semuanya akan Tuhan tarik. Sekali lagi saya mau berkata, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jikalau engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, sampai kapanpun engkau akan kalah. Lakukan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Merendahkan diri di kaki Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergolak,
kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat malam hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang merendahkan diri di kaki Tuhan, sebab segala sesuatu yang ada pada kami ini semua dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya. Biarlah firman-Mu itu terus bekerja di dalam hidup kami ini dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami mendapatkan perlindungan dari-Mu Tuhan Yesus, dari setiap masalah penderitaan, bahkan dari segala virus-virus penyakit apapun. Tuhan Yesus memberikan perlindungan bagi kami. Kami berdoa untuk Ibu Junita Simanjuntak yang dokter sudah memberitahukan hasil daripada pemeriksaan kesehatannya bahwa di lehernya ada tumor tiroid. Kami percaya itu tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan, sebab tangan-Mu yang berlobang paku itu mampu untuk menjamah Ibu Junita Simanjuntak. Engkau datangi dia pada malam hari ini, Roh Kudus. Tangan-Mu Tuhan Yesus yang berlobang paku itu menjamah, mengangkat tiroid itu. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai ke akar-akarnya Engkau cabut Tuhan Yesus. Sampai ke akar-akarnya Kau cabut Tuhan Yesus. Sehingga Engkau Yesus yang dokter di atas segala dokter yang akan mengoperasinya, semua penyakit itu keluar oleh kuasa darah anak domba alam membasuhnya, dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan bagi Ibu Junita Simanjuntak. Bahkan tensinya yang begitu tinggi, 200/135, Engkau mampu untuk menstabilkannya Tuhan, menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Tenangkan hati dan pikirannya. Jangan Engkau biarkan dia galau atau gelisah, rasa takut, semuanya itu Engkau hilangkan. Roh Kudus datang memberikan damai sejahtera, sukacita, penghiburan bagi dia. Di antara anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pada live streaming ini, mungkin ada juga yang memiliki penyakit seperti itu. Pada malam hari ini mari percaya Tuhan telah mengangkat semua penyakit itu. Tuhan telah mengangkat semua penyakit dari hidupmu, semua persoalan dari hidupmu. Tuhan halaukan semuanya itu. Di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah terus firman-Mu ini bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Bungkus dengan darah-Mu, pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu. Sehingga virus corona yang baru itu tidak bisa menyentuh kami. Orang yang takut akan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Engkau menyertai kami semua. Bahkan di dalam istirahat kami pun Tuhan Yesus memberkati. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube. Saya mohon supaya saudaraku mendukung saya dalam pelayanan ini dengan menekan tombol subscribe-nya jikalau masih berwarna merah. Kalau sudah berwarna hitam jangan lagi. Dan bagikan, di like dan di komen juga. Dan juga ibadah live streaming ini bagikan kepada teman-teman saudaraku yang ada di grup ataupun yang ada di Facebook saudaraku. Ajak nonton bareng supaya kita sama-sama melayani Tuhan dan sama-sama kita diberkati Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah live streaming ini. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.